Dua cerita yang sangat membekas di dalam hati saya yang menjadikan guidance dalam proses parenting di dalam kehidupan pernikahan kami. Yang pertama adalah Mama mandikan aku, dan yang kedua adalah Papa mana tanganku. Cerita diawali dengan dua sejoli yang jatuh cinta kuliah di universitas ternama hubungan internasional. Mereka lulus dengan prestasi yang sangat memuaskan. Lalu mereka memutuskan untuk menikah, berkarir. Sang suami di Departemen Luar Negeri, sang istri di Kedutaan Besar. Hasil pernikahan mereka, buah hati mereka, akhirnya lahirlah seorang gadis kecil yang kita sebut saja namanya Ani. Ani tumbuh dengan normal, cerdas, dan luar biasa sehat. Suatu kali Ani minta untuk dimandikan oleh mamanya. Karena mamanya begitu ketat waktu, dari bangun pagi sudah sangat terstruktur sehingga berangkat kerja pulang, mamanya selalu menolak dengan alasan tidak punya waktu dan kan ada neni yang untuk mandiin. Si Ani terima-terima saja. Hari pertama diminta ndak mau. Berikutnya si Ani gigih ya, minta terus. Tidak pernah sekalipun dipenuhi keinginan Ani untuk dimandikan oleh sang mama. Suatu kali Ani bermain di halaman, naas pagar terbuka, Ani berlari ke jalan dan ditabrak oleh seorang pengendara sepeda motor yang melaju dengan kecepatan begitu tinggi. Ani diajak ke rumah sakit, ternyata Tuhan menghendaki lain. Ani meninggal. Sebelum dimakamkan, sang mama ternyata punya waktu untuk memandikan Ani. Sambil menangis mengatakan, Ani, ini mama mandikan kamu. Tetapi sayang saudara kekasih, yang dimandikan itu adalah jenazahnya. Cerita tersebut sangat membekas di dalam diri saya. Ini cerita klasik lama sekali. Sehingga dalam pengasuhan anak, nah ini ceritanya menarik sekali. Anak saya pertama lahir itu adalah di Manado. Setelah selesai persalinan kami pulang. Hari pertama dimandikan oleh suster yang merawat di rumah sakit. Hari kedua seterusnya. Kalau nggak salah lebih dari 10 hari atau 2 minggu sampai tali pusarnya putus. Dan berikutnya siapa yang mandiin? Saya. Sampai kapan saya mandikan si sulung saya? Sampai kelas 6 SD. Berapa tahun itu? Bisa dibayangkan? Kemudian lahir anak kami yang kedua, seorang putri, gadis kecil, mungil. Lahirnya sudah di Denpasar karena saya sudah mutasi ke Denpasar ketika itu. Hal yang sama saya lakukan. Saya mandikan dia. Sampai kapan? Sampai kelas 4 SD. Karena mamanya mengatakan, udah Pak, berhenti mandiin Jessica. Jessica sudah jadi seorang gadis, ya puji Tuhan. Setelah dia naik ke kelas 5, dia sudah mengalami menstruasi, menjadi seorang gadis normal lainnya. Dan yang ketiga, si bungsu, seorang lelaki kecil. Dan sama saya mandikan sampai kelas 6 SD. Suatu ketika dia sudah SMP, rindu mungkin ya, atau iseng minta papanya untuk mandikan. Saya bilang, oh ayo sini papa mandikan, tapi dia malu. Sehingga akhirnya ketika mereka sekarang sudah beranjak dewasa, tidak pernah sekalipun saya memandikan mereka lagi. Cerita kedua adalah tentang Papa Mana Tanganku. Hikayat seorang lelaki muda, ayah muda yang berkarir begitu suksesnya, membeli sebuah mobil mewah. Punya seorang anak lelaki yang cerdas, lalu iseng menulis di mobil baru bapaknya. Sayangnya, nulisnya itu pakai batu. Sehingga ayahnya begitu murkanya memukul tangan anaknya secara berlebihan. Singkat kata, anaknya parah di tangannya tersebut dan harus dibawa ke rumah sakit dan diamputasi. Apa selanjutnya yang terjadi? Ketika anak itu sadar, hal pertama yang dia tanya kepada ayahnya adalah, "Ayah, mana tanganku?" Sang ayah tidak tahan, cerita berakhir tragis. Ayahnya bunuh diri. Itu adalah cerita kedua yang sangat membekas dalam pola pengasuhan anak saya. Dan itu pernah terjadi dalam kehidupan kami. Anak kami masih kecil. Kebetulan kami ngontrak rumah di sebuah rumah yang cukup luas halamannya. Jadi antara mobil parkir dengan halaman itu tidak ada
sekat gitu ya. Anak ya ada pasir, ada batu, ambil batu tuh mobil ketika dia bermain dengan temannya. Ya it's okay, hanya cuma mobil ya. Karena hal itu sangat membekas di hati saya tidak lagi ada keberkatan dengan benda, cuma sekedar mobil saja. Anak jauh lebih berharga. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudaraku kekasih, apa sih cerita, story, atau insight yang Anda dapatkan dalam kehidupan ini sehingga menjadi guidance dalam proses pengasuhan anak Anda? Terima kasih. Saya Putu Budi dari Cakra Negara TV.